mengatur atau penjadwalan proyek yang berlangsung. Nah, di bagian ini kita sedikit membahas tentang aplikasi. Ini adalah salah satu tools atau software. Nanti Anda bisa cari aja di internet atau di download di internet. Ada namanya aplikasi untuk di manajemen proyek. Ini ada tools namanya software Microsoft Project. Jadi di software Microsoft Project ini berfungsi untuk membuat penjadwalan atau membuat pengaturan apa yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut. Nama softwarenya adalah Microsoft Project. Microsoft Project ini ya sama seperti pada saat Anda melakukan instalasi software Office Word atau Microsoft Office. Microsoft Office itu biasanya ada fitur tambahan namanya Microsoft Project. Apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan, ya ini hanya pendahuluan ya atau pengantar ya. Dari software ini Microsoft Project ini adalah bisa digunakan untuk manage atau mengatur suatu proyek, manajemen proyek. Jadi manajemen proyek adalah suatu disiplin ilmu dalam hal perencanaan. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah manajemen proyek merupakan hal yang berhubungan dengan perencanaan, organisasi. Berarti kalau ada kata organisasi berhubungan dengan orang yang terlibat atau tim yang berada di dalam proyek tersebut, serta melakukan pengelolaan dalam hal menjalankan proyek tersebut atau mengendalikan proyek berlangsung. Ini adalah tampilannya ya. Jadi kalau pada saat Anda sudah menginstal atau bahkan pernah mempergunakan aplikasi software ini, tampilannya seperti ini. Ini tampilan dari Microsoft Project namanya, Microsoft Project. Jadi tampilannya seperti ini. Ya, hampir mirip dengan software kalau melihatnya hampir mirip dengan Excel. software Excel ya. Hampir mirip dengan software Excel. Karena dia fokusnya juga untuk menghitung biaya. Jadi tampilannya hampir mirip dengan Excel. Ini adalah rumusan masalah ya dari Microsoft Project. Tujuannya yang pertama adalah tujuan dari Microsoft Project tersebut, dari mana harus memulai, bagaimana cara mengerjakannya. Nanti Anda bisa lihat aja di sini di pendahuluannya untuk penggunaan software tersebut. Jadi tujuan dari Microsoft Project ini adalah untuk mengetahui keterlambatan pekerjaan dan lintasan kritis. Jadi pada saat membuat suatu proyek atau manajemen, seringkali waktunya di luar dugaan. Nah, inilah yang perlu dilakukan penjadwalan. Dengan adanya penjadwalan bisa diketahui hal apa yang menyebabkan terlambatnya pekerjaan di proyek tersebut. Lalu yang kedua, penyebaran kebutuhan tenaga atau distribusi SDM, sumber dayanya, kemudian alat apa saja yang dibutuhkan, bahan
yang diperlukan dan lain sebagainya. Mengetahui biaya, akibat perubahan jadwal dan durasi pekerjaan. Terus rencana kerja, update kondisi proyek, lalu melihat berapa jauh penyimpangan dari rencana awal. Ya, ini adalah tools yang bisa dipergunakan untuk Microsoft Project ya. Jadi Anda bisa menggunakan Microsoft Project tersebut dengan tujuannya adalah yang tertulis di sini. Kemudian yang tadi metodenya untuk mengerjakan Microsoft Project ada beberapa metode pekerjaan, tuntutan pekerjaan. Yang pertama, Anda harus mengumpulkan data dulu, data apa yang ingin dimasukkan, data apa yang ingin diolah di software tersebut. Kemudian mengisi nama sesuai dengan WBS, apa itu WBS, Work Breakdown Structure. Jadi detail pekerjaannya. Jadi kalau misalnya proyek pembangunan gedung atau proyek pembangunan rumah, jadi ada detail pekerjaannya. Misalnya pembangunan rumah itu harus menggali tanah dulu, tempat yang akan dibangun, kemudian setelah proyek penggalian tanahnya, kemudian pemasangan pondasi, kemudian setelah pemasangan pondasi, pemasangan rangka rumah, dan seterusnya. Itu adalah detail pekerjaannya. Isi resource sheet dari dari proyek tersebut, analisa, prosedur, checking, tracking, dan report. Nah, ini adalah tampilannya ya. Nanti ada yang sudah install atau sudah melakukan instalasi di komputer atau di laptopnya untuk Microsoft Project. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, nanti coba coba saja install di komputer atau di laptopnya. Softwarenya juga nggak terlalu berat ya, nggak seperti software CFD atau software ANSYS yang harus membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi, karena dia tidak terlalu banyak menghabiskan atau membutuhkan RAM, jadi tidak terlalu tinggi spesifikasi yang diperlukan. Jadi tampilannya seperti ini, kurang lebihnya dari Microsoft Project. Nanti Anda bisa lihat, bisa menampilkan. Di bagian awal ini adalah penentuan project, ada project informasi, ada project, lalu menuliskan namanya. Misalkan proyek tersebut ingin dimulai dari hari apa, misalnya dari bulan apa sampai berakhir di bulan keberapa. Jadi Anda bisa tuliskan di bagian itu, misalnya memulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan Desember. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian ini, dituliskan waktu pengerjaan proyek tersebut. Lalu setelah memilih pilihan tersebut, Anda memasukkan jadwal hari kerja, kemudian hari kerja ini kan bisa dituliskan, misalkan harinya, katakanlah pengerjaannya itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi dalam waktu 1 minggu hanya 5 hari, jadi bisa dituliskan di situ. Dimulai dari Sunday, Monday, Tuesday, dan sampai di hari Jumat. Jadi dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi Anda bisa masukkan di situ. Terus waktunya
mulainya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalnya hari Senin dimulai dari jam 8, misalkan dari mulai jam 8 sampai jam 15 atau sampai jam 14. Nah, itu bisa diatur di schedule di situ. Kemudian masalah waktunya, lalu biaya. Nah, di bagian sini ada satuan yang bisa dipergunakan. Jadi kalau misalnya proyek tersebut dihitung dengan standar rupiah, nah yang perlu dilakukan adalah menggunakan satuannya satuan Rp, rupiah. Kalau misalnya proyek tersebut dihitung dengan satuan dolar atau US dollar, berarti Anda tinggal mengubah currency-nya atau satuannya berdasarkan standar uang yang dipergunakan di dalam proyek tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini untuk perkuliahan manajemen proyek. Sebelumnya ada pertanyaan, nanti Anda bisa baca ya, bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan Microsoft Project. Jadi untuk software paket seperti Microsoft Project, Microsoft Office, Office Word itu banyak sekali contohnya. Jadi Anda bisa membaca atau bisa lakukan belajar secara manual atau belajar secara otodidak ya. Anda apalagi di era digital, di era informasi yang semuanya serba mudah diperoleh, diakses. Anda bisa membuka YouTube atau bisa masuk ke website resminya Microsoft Office atau Microsoft Project, ya lihat saja case problem atau case study dari Microsoft Project tersebut. Ya, oke, baik. Sebelum kelas berakhir, untuk absen perkuliahan dilakukan di Edmodo. Anda menuliskan nama, dituliskan di situ nama dan NIM-nya di Edmodo untuk pertemuan di minggu ini dengan menuliskan nama dan NIM-nya. Oke, baik Pak. Ini Pak, tadi kan ininya minta di-share Pak, yang Microsoft Project-nya modulnya Pak. Oh ya, nanti saya share ya di Edmodo untuk Microsoft Project-nya. Kemudian untuk softwarenya ya coba aja buka di internet ya, di internet Anda download aja di internet untuk Microsoft Project. Umumnya Microsoft Office itu dia menyediakan software trial. Jadi nanti Anda bisa download di situ, cari aja di Google Microsoft Office, coba cari di Google, nanti masuk di situ, cari opsi tentang Microsoft Project. Nanti Anda coba download dan install di laptop atau di komputernya. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup Pak, kalau dari saya Pak. Dari saya juga cukup Pak. Ya. Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen karena nanti saya report atau memasukkan nama-nama yang menuliskan absen di situ di Edmodo dengan mengetikkan nama dan NIM, nomor induk mahasiswanya.
Ya, berakhirnya waktu berarti berakhirnya juga perkuliahan untuk manajemen proyek. Kita akan ketemu lagi di minggu depan kalau misalnya tidak ada halangan, mungkin kita akan bisa bertemu lagi, karena di minggu-minggu ini atau di bulan-bulan di minggu depan itu kadang banyak sekali ada acara mendadak ya dari fakultas, ada undangan yang harus diikuti, yang harus dihadiri. Kemarin saja ada kegiatan di luar fakultas, itu harus di luar rapat kerja di luar, jadi akhirnya waktu perkuliahan menjadi bergeser. Ya, saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Izin live, Pak. Ya.